Pemirsa, lapis demi lapis kebohongan dalam skenario pembunuhan berencana Brigadir J terus terungkap. Dalam persidangan, hakim menggali fakta sesungguhnya melalui testimoni para saksi. Metro District menangkap momen-momen penting dan menarik dari persidangan sepanjang pekan ini. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Metro District kali ini. Saya Gadis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Persidangan kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan dalam penuntasan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki pekan keempat. Dalam kasus pembunuhan berencana, Majelis Hakim memutuskan menggabungkan pemeriksaan saksi atas terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada Senin lalu. Dalam sidang ini, 5 orang saksi dihadirkan, mulai dari sopir ambulans, petugas operator seluler, serta petugas tes PCR. Dalam pekan yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan terkait pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 7 orang saksi dihadirkan. Dalam sidang yang digelar Kamis lalu, Majelis Hakim juga menolak eksepsi atau nota keberatan mantan anak buah Ferdi Sambo, Cuk Putranto. Dalam sidang kasus pembunuhan berencana, saksi 2 petugas PCR yang dipanggil ke rumah Sambo mengaku tidak melakukan tes PCR pada 8 Juli 2022. Kesaksian 2 petugas PCR ini membantah cerita yang disampaikan Sambo yang mengaku tengah melakukan PCR sepulang dari Magelang, Jawa Tengah, bertepatan dengan penembakan Yosua. Siapa duluan yang saudara swab tanggal 8 itu? Ibu Putri. Saudara Putri, terus itu yang pertama. Terus? Ibu Susi. Susi, terus? Bapak Joshua. Saudara Joshua, terus? Terakhir Richard. Terakhir Richard. Ya, yang betul. lain tidak ada? Tidak ada. Begitu selesai langsung saudara pulang? Iya betul. Ada saudara Ferdi Sambo ikut? Tidak. Tidak. Hakim juga mengungkap sejumlah kejanggalan saat proses evakuasi jasad Yosua Huta Barat melalui testimoni supir ambulans Ahmad Syarul Ramadan. Saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan. Memang sudah tidak ada yang mulia. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Ya di mana? Sini yang mulia, tidak ada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah yang mulia. Yang menarik, dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Selasa kemarin, Majelis Hakim kembali menyentil asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang dianggap memberikan keterangan berbeda-beda. Keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain. Siap. Mana yang benar? Ya, yang saya ingat seperti itu yang mulia. Keterangan saudara berbeda. Siap. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Ya, betul yang mulia. Saya tidak Tapi menggeledah. dia bilang saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah. Tanggal 7 malam sekitar jam berapa? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib saudara melihat, saudara diperintahkan oleh saudara Kuat Ma'ruf untuk melihat saudara Putri yang sedang tergeletak duduk di atas kamar mandi di depan kamar mandi di lantai 2. Siap. Om Kuat nyuruh saya untuk ngecek ibu ke atas. Untuk ngecek ke atas. Siap. Sementara ke atas saudara melihat saudara Kuat. Saya melihat ibu udah tergeletak di depan kamar mandi. Ya, kan saudara pada saat saudara melihat bahwa terdakwa Putri Chandrawati duduk tergeletak, saudara terkesan Kuat naik ke atas sambil mengancam korban. Siap, sambil berkata, ya jangan naik ke atas gitu.
Bagaimana dia disampaikan? Om Kuat berkata ke Om Joshua, ya jangan naik ke lantai 2 gitu. Jangan naik 1 langkah gitu. Atau kebunuh kamu? Kalau bunuhnya saya tidak dengar. Kemarin saudara bilang begitu. Ada terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan pada saudara? Ada yang mulia. Perintahnya apa? Untuk melihat apakah ada Bapak Kasat yang mulia. Kasat atau tidak? Kemudian saya lari ke pos yang mulia. melihat ada nggak? Saya memanggil drivernya yang mulia. Terus? Menanyakan ada Bapak atau tidak. Oke. Kemudian Driver Pak Kasat ke rumah yang mulia untuk memanggil Pak Kasat. ya, setelah itu kan saudara dikumpulkan bersama Romel dan Richard kan? Siap. Oleh terdakwa Ferdi Sambo. Siap. Apa? Disampaikan apa oleh saudara Ferdi Sambo? Tidak ada yang mulia. Hanya yang untuk memanggil Pak Kasat. Saudara melihat pada saat saudara Ferdi Sambo mengatakan ini bahwa kepada Richard bahwa dia akan bertanggung jawab dengan taruhan jabatan. Ada nggak saudara mendengar itu, melihat? Saya tidak mendengar yang mulia. Barusan saudara Romel mengatakan saksinya Kodir. Sekarang saudara mengatakan tidak tahu. Ini saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Informasi menarik juga diungkapkan mantan ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer. Romer mengaku tidak berani berkata jujur saat memberikan keterangan karena takut pada Ferdi Sambo. Kesaksian Romer menjawab pertanyaan banyak pihak mengenai relasi kekuasaan Sambo yang begitu besar dan kuat hingga berbuntut pemeriksaan 97 anggota Polri. Ada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, Berubah-ubah. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Yang juga menarik, pekan ini muncul upaya para pendukung Sambo untuk menjatuhkan karakter Yosua melalui persidangan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin, kuasa hukum Arman Hanis menyampaikan surat permohonan kepada hakim untuk menggali keterangan saksi tentang kepribadian ganda Yosua Huta Barat. Namun, permohonan itu dinilai tidak relevan oleh ketua majelis. Terus ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Selain melakukan profiling psikologi, saksi yang dihadirkan kuasa hukum juga menyudutkan karakter Yosua. Gimana sih sifat-sifatnya Yosua kalau menurut saudara? Kalau menurut saya dia suka marah-marah gitu kan. Temperamental. Terus kalau saya minta tolong untuk anuin belanjaan, dia selalu menunda gitu kan. Terus kalau dipanggil ibu selalu lama, terus kadang ngedumel gitu. Apa sih Bi? Apa lagi gitu? Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lo Jo? Kan saya panggil namanya lo Jo. Ada apa lo Jo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ dia langsung pukul tempat duduk di situ, pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menaut. Ada masalah apa saya tidak tahu. Saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang.
Kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Huta Barat menyesalkan pihak Sambo yang dinilai semakin menyimpang dari pokok perkara. Sangat menyesalkan sekali apa yang disampaikan, dan ini pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, saya mewakili tim kuasa hukum dan keluarga, kami mengutuk keras jika ada kesaksian daripada saksi-saksi yang tidak berkata jujur dan justru menimbulkan fitnah yang sangat keji kepada seseorang yang telah tiada dan tidak bisa membela dirinya. Ini menurut saya sudah dibunuh, nyawanya dihabisi, sekarang karakternya dibunuh. Ini betul-betul keterlaluan, dan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut bisa saya pastikan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Metro TV